Jika ada orang yang berbuat kesyirikan, kemudian dia tidak tahu kalau itu ternyata kesyirikan dan meninggal di dalam kesyirikan, bagaimana orang tersebut? Baik, vonis itu jatuh bahwa orang itu telah kafir atau telah keluar dari Islam setelah tegaknya hujjah. Setelah tegaknya hujjah. Kalau tidak datang hujjah, sehingga seseorang itu tidak mengetahui antara hak dan batil, sehingga dia mati dalam kebatilan, maka kemungkinan dia tidak disiksa oleh Allah Jalla wa'ala, karena tidak datang utusan Allah yang menegakkan hujjah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, surat yang ke-17, yaitu pada ayat yang ke-15, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat tersebut, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu turu ya? Oh enggak, silakan. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ya, wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kami mengazab seseorang hatta nab'atha rasula, hingga kami mengirim, yakni utusan kepadanya. Utusan di sini siapa? Mungkin dia seorang nabi, mungkin dia seorang rasul. Kalau ketika nabi dan rasul sudah tidak ada, maka sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya nabi. Mewarisi apa? Al-ilmu, ilmu. Maka para ulama lah yang bertugas untuk menegakkan hujjah. Tentu orang yang berilmu itu bertingkat-tingkat. Bisa jadi pada tingkat yang terbawah dia bukan pada posisi ulama, tapi dia berilmu, wajib menyampaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekalipun dia bukan seorang ulama, tapi Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah umat terbaik yang dibangkitkan dari segenap umat manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Maka masing-masing di antara kita ini Pak harus wajib ikut serta, ikut andil di dalam apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, yang paling utama apa? At-tauhid, mengajak kepada tauhid.
Wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang paling utama adalah apa? Yakni mencegah kesyirikan. Maka enggak harus ulama, Pak. Termasuk antum ini selama punya ilmu. Maka Nabi berpesan, "Ballighu anni walau ayat." Kita harus menyampaikan dari Nabi kepada mereka. Nah, tapi ketika Bapak tadi menyampaikan, orang ini nggak ngerti. Bisa jadi tidak ngertinya itu apa? Tidak ngertinya memang apa? Nggak pernah ada orang yang mengingatkan dia sama sekali. Dia hidup di tempat terpencil, terisolasi, dia berbuat syirik. Nggak ada orang yang datang mengingatkan kesyirikannya, memperingatkan, memberikan kabar buruk akan ancaman kesyirikan. Sampai akhirnya dia mati. Maka menurut ayat tersebut orang itu tidak wajib disiksa. Tapi ojo kepingin surga. Wong gak bertauhid kok kepingin surga. Tapi karena dia melakukan itu, tidak ada orang yang menegakkan hujah sama sekali, tidak datang orang yang memberikan peringatan, mengajak kepada tauhid, Allah gak akan menyiksa. Sebagian mufassir berpendapat tentang ayat itu, orang seperti itu dimasukkan ke neraka, tapi nerakanya dingin. Ini pendapat. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaannya adalah, opo no orang yang hidup itu sama sekali tidak mendapatkan peringatan dalam hidup ini. Padahal dia sudah dikasih bekal apa? Fitrah. Mestinya dengan fitrah ini dia mencari. Tapi kalau memang betul-betul dia nggak nemu, sudah mencari tapi nggak menemukan, tapi ajal datang mendahului, bisa jadi itu. Begitu dia mukallaf, balik, dia hidup hanya cuma setahun, meninggal di waktu muda setelah baliknya. Berarti ketika balik ini dia harus terkena beban kewajiban syariat, sementara dia tidak sempat mentauhidkan Allah. Dia hidup di lingkungan yang musyrik, orang-orang musyrik. Bisa jadi seperti itu. Maka berlakulah ayat itu. Tapi kalau dia tidak tahunya itu karena tidak mau belajar, disuruh dia belajar gak mau, berarti orang ini berpaling dari kebenaran. Itulah diantara pembatal keislaman. Pembatal keislaman apa? Yang ke-10. Pembatal keislaman yang terakhir, al-i'radu an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah Ta'ala. Bagaimana berpaling dari agama Allah Ta'ala? La yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bih, dan tidak mau mengamalkannya. Kalau dia sudah terang-terangan tidak mau belajar, diajak belajar gak mau, gak penting belajariku. Sing penting iku apa? Berkontemplasi, duduk, supaya apa? Ilmu datang langsung dari langit. Inilah orang-orang sufiyah, tidak mau belajar ilmu, pengennya langsung belajar dari Allah, nyari ilmu duni. Kongkon belajar angel, sing digoleki ya ngono iku tok. Ya, sila dekem nang ndi? Nang guwa. Nek gak ono guwa ya gawe guwa-guwaan dhewe nang omah. Buat kepompong-kepompong yang dia di situ ya berhari-hari, berbulan-bulan di situ. Ya. Bahasanya Pak suluk ya kan? Jadi untuk apa? Untuk mendapatkan wangsit atau mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Kongon belajar di majelisnya ulama, nggak mau. Padahal Nabi sendiri, beliau belajar nggak? Belajar melalui utusan Allah, dikirim malaikat Jibril. Sahabat belajar nggak? Belajar. Melalui utusan Allah, dikirim malaikat Jibril. 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 Tabi sahabat belajar nggak?
Sahabat itu belajar, bukan dapat ilmu langsung dari Allah, enggak. Datang kepada Nabi, hadir di majelisnya Rasulullah, mendapatkan ilmu. Demikian pula tabi'in yang enggak pernah berjumpa Rasul, dia datang di majelisnya para sahabat. Tabi'ut tabi'in enggak berjumpa dengan Nabi, enggak berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan tabi'in. Maka tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in. Begitu seterusnya. Mendapatkan ilmu atau mencari ilmu itu dengan hadir di majelis ilmu, bukan berkontemplasi, bukan bermeditasi, bukan semet. Mesti engko sing teko sapa? Sapa sing teko? Pasti syaiton. Masih dhek ngaku sebagai siapa? Sebagai mbah sapa? Ya macam-macam. Mbah Sangkil, nek gak ngono ya mbahmu. Kalau enggak ngaku sebagai wali, ngaku sebagai nabi, padahal jin yang ngaku, akon-akon, ngaku sebagai orang alim. Wah, ini bahaya.